Selamat malam saudara, program Rosi kembali hadir ke hadapan Anda dan malam ini giliran saya Tifal Solesa yang akan memandu diskusi di program Rosi. Dua tersangka kasus pencemaran nama baik terkait ijazah palsu, Egy Sujana dan Damai Harilubis bertemu Jokowi pada Kamis pekan lalu. Selang beberapa hari usai pertemuan, Presiden ke-7 RI Joko Widodo meminta penyidik Polda Metro Jaya agar kasus yang menjerat Egy Sujana dan Damai Harilubis diselesaikan secara damai atau restoratif justice. Malam ini saya mengundang pelapor Roy Suryo dan kawan-kawan yang juga Sekjen Pradi Bersatu Adi Darmawan dan tersangka kasus ijazah Jokowi Dr. Tifauzia Tiasuma. Saya harus luruskan, yang ini Tifa, yang ini Tifal. Beliau narasumbernya, saya memandunya Tifal. Apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di Menara Ketemu Kompas dengan Mbak Tifa. Bedanya itu aja. Ya, Mas Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada pertemuan antara Egy Sujana dan Damai Harilubis dengan Pak Jokowi, Bu Tifa. Anda terbilang kaget dengan pertemuan itu atau justru sudah mengetahui ada pertemuan antara keduanya? Ada antara ketiga pihak itu? Satu, kaget enggak, ya. Saya bisa memahami. Sebagai dokter saya bisa memahami. Nanti saya cerita ya, kenapa sebagai dokter saya bisa memahami. Kalau tahu tentu saja tidak, ya kan? Tentu saja saya tidak tahu ya. Jadi, nggak ada kode-kode sebelumnya? Nggak ada kode-kode sebelumnya? Nggak ada kode-kode sebelumnya, ya begini, spekulasi maupun kabar burung sering saya dengar, tapi karena saya ini saintis, jadi semua tuh harus based on data. Artinya data sama-sama kita dapatkan ya, bahwa memang ada pertemuan di hari Kamis tanggal 8 Januari 2026. Nah itu adalah data ya. Nah kemudian saya paham kenapa ya, karena kita tahu semua, berdasarkan juga dari pernyataan yang disampaikan oleh Bang Egy Sujana, bahwa beliau dalam keadaan sakit. Dalam waktu sekitar 9 bulan, hampir 1 tahun kan ini kita ya, mulai dari April, beliau udah bolak-balik berobat. Mulai dari ke Inggris, kemudian ke Malaysia, ya itu kan bolak-balik seperti itu. Kemudian kami dari 12 orang, lalu kemudian menjadi 8 orang tersangka, itu kan dari sejak bulan Mei, ya, Juli, kemudian November, ya, itu kan sudah diperiksa 3 kali ke Polda Metro Jaya ya. Udah kayak main di playground aja tuh kita tuh bolak-balik gitu ya. Terus beliau 1 kali aja, dan itu pun juga dalam kondisi menggunakan sepatu roda, menggunakan kursi roda. Nah, kemudian beliau juga sampaikan kepada saya, keluarganya juga sampaikan bahwa beliau memang dalam kondisi sakit berat. Maksudnya jadi, Anda menyatakan itu dikaitkan dengan pertemuan itu apa? Ya, paham. Kan tadi pertanyaannya kan paham atau enggak gitu kan. Jadi saya paham mengapa beliau memilih untuk katakanlah restoratif justice itu ya, minta damai seperti itu. Karena ada sebuah kondisi psikologis yang berkaitan dengan sakitnya beliau. Dari kacamata saya sebagai dokter ya. Walaupun kemudian Damai Harilubis kepada kami kemarin di tanggal 14 Januari menyampaikan ini meminjam pernyataan dari Bang Egy Sujana. Saya mau nasihati Pak Jokowi, yang penting jangan minta maaf. Bang Damai, oke, gini, saya nggak mau komen tentang Bang Damai karena saya nggak kenal sama beliau. Kalau Bang Egy ini saya cukup kenal, artinya cukup kenal tuh beberapa kali juga ada pertemuan kita, ada bincang-bincang kita dan sebagainya. Jadi saya cukup mengenal beliau lah ya. Ada sekitar mungkin dalam masa ini ada 2-3 kali kita bertemu gitu ya. Tapi kalau Bang Damai memang saya hanya tahu aja gitu. Tapi kalau Bang Egy itu saya paham ya, ini tadi kan pertanyaan Mas Tifal kan saya paham sebagai seorang dokter. Beliau pasti mengkhawatirkan keadaan kesehatannya beliau. Berharap damai itu harapannya makanya bertemu? Gini sebetulnya ya, kita kan melihat dari aspek humanity ya. Jadi kalau beliau itu dalam keadaan sakit, dan saya memang belum lihat medical recordnya, tetapi yang saya dengar dari keluarga dan dari kawan-kawannya kan beliau menderita kanker. CA begitu ya. Nah itu kan kondisi yang cukup berat kan untuk dihadapi, apalagi beliau usianya juga tidak muda. Sehingga mungkin secara psikologis, secara neurologis, secara neuropsikologis itu beliau ketakutan. Saya harus kalau sampai sampai katakanlah tersangka nanti naik jorter, kemudian sidang yang mungkin berbulan-bulan bahkan mungkin bertahun-tahun gitu kan. Nah, itu kan pasti akan sangat mengkhawatirkan kesehatannya beliau. Karena takut itu, makanya Anda menilai Egy dan Damai itu datang ke Jokowi untuk meminta damai? Lebih kekhawatiran. Oke. Kekhawatiran bukan soal berdamai, tapi
saya memahami kepada kondisi sakitnya beliau. Kalau Bang Oke. Damai, saya punya catatan sendiri. Beliau itu dilahirkan dengan doa dari orang tuanya. Doanya adalah damai, ya kan? Nah, jadi mungkin memang itulah yang menjadi visi misi beliau kan, daripada berlarut terus seperti ini, ya udah damai aja deh. Oke, Bang Ade. Ya. Ada agenda apa di balik pertemuan itu? Saya rasa kan sudah jelas disampaikan oleh Rahmat ya, kalau nggak salah ya, sekretaris dari Pak Darmijal. Karena pada saat pertemuan juga, selesai pertemuan itu saya sempat berkomunikasi dengan Bang Darmijal bahwa memang ada pertemuan itu dan memang arahnya di situ standing point-nya kan, bahwa memang restoratif, sehingga restoratif itu dikabarkanlah oleh pihak Polda Metro kepada kami bahwa bisa datang ke Polda nggak pada hari itu ya, sebelum terjadi pertemuan. Mas itu taunya dari Pak Darmijal itu? Pertemuan itu taunya dari Pak Darmijal. Benar-benar yang seperti yang itu tadi ya? Ya, terus percakapan itu tadi itu benar-benar sumbernya dari Darmijal? Pak Darmijal yang menyampaikan ke saya bahwa memang ada silaturahmi. Silaturahmi untuk berharap antara Egy dan Damai dengan Jokowi itu minta damai. Persoalan damai itu tidak disampaikan ya. Tapi minta Disampaikan restoratif silaturahmi, justice cuman gitu. RJ itu ada dari Polda dan saya lihat suratnya memang ada. Karena memang ada penyidik dari Polda yang hadir juga pada 8 Januari. Yang 2 polisi Ya, disebutkan 2 polisi. itu. Apakah itu? Kemudian berkemuka ada Tidak, saya tidak pernah berkomunikasi dengan itu, tapi saya berkomunikasi dengan penyidik kami di Kamnek pada saat kami datang, terus kemudian menyampaikan bahwa ini ada permohonan. Sebentar. Karena yang terakhir kami pahami itu yang datang permohonan restoratif justice itu yang kami pahami datang dari Jokowi. Karena ini mengutip pernyataan dari Yakub Hasibuan, awal sebelum pertemuan itu terjadi, Pak Jokowi tidak memikirkan itu. Tapi setelah pertemuan karena dinilai ada itikat baik, makanya Pak Jokowi berniat untuk merekomendasikan restoratif justice. Jadi siapa yang mengajukan RJ ini sebetulnya? Egy Damai atau Pak Jokowi? Saya disampaikan oleh penyidik Polda bahwa ini ada surat permohonan. Permohonan apa? Iya, RJ. Dari siapa pihak Mas? Damai Lubis ya. Dari siapa Mas? Dari Bang Damai? Ya, Bang Damai. Itu kan sudah dilayangkan suratnya udah jauh sebelumnya kan. Dan itu disampaikan juga di Kompas kan, bahwa sudah akan melakukan restoratif. Saya catat ya, biar jadi data. Kan? Oke. Ya, jadi artinya itu yang disampaikan. Sehingga kami menganggap bahwa segala sesuatu yang niat baik, ya tentunya kenapa tidak kan? Cuman Hal gini, baik kok. akhirnya kan akan jadi pertanyaan begini. Anda mengadukan waktu itu tentang kasus ijazah ini ke Polres Jakarta Selatan, kemudian kan dialihkan ke Polda Metro Jaya. Ya, betul. Perjalanan kasus sudah sepanjang ini, tapi Anda kemudian di ujung-ujung mengaku terbuka atas upaya restoratif justice untuk Egy dan Damai Hari Lubis ini. Lah, sia-sia dong perjuangan Anda kemudian di polisi kalau begitu. Jadi gini. Kenapa nggak dari awal aja damai sekalian? Jadi gini, kita kalau berbicara bahwa ini kenapa nggak dari awal, tidak begitu. Jadi gini, kalau kita berbicara restoratif, itu kan upaya hukum yang diberikan undang-undang KUHP yang baru. KUHP baru itu mengatur juga. Itu yang pertama. Ya saya rasa semua upaya hukum kan bisa sah-sah saja untuk dijalankan. Kemudian kita kembalikan kemana? Ke polisi dong. Sebenarnya Mas Ade, Anda ini kan ya, lawyer ya. Iya. Coba jelasin ke saya, restoratif justice itu sebenarnya apa sih? Supaya kita semua nih masyarakat Ya, paham jadi ya. restoratif Gimana itu menurut adalah Mas Ade, penyelesaian restoratif itu dengan cara kesepakatan sebenarnya. Kan itu diatur. Bahwa ada kesepakatan-kesepakatan yang akan timbul nanti antara para pihak. Kesepakatannya dalam bentuk Kesepakatan Baik dalam itu bentuk perdamaian, mungkin permohonan maaf untuk ganti kerugian, selalu ada seperti itu. jadi gini. Itu. make Karena sense nggak menurut Anda? gini, sebetulnya untuk saya juga belajar kan. Ya, Restoratif bisa justice. dicek juga di situ kan. Ya, bisa saya belajar. Jadi sebenarnya intinya kemuliaan dari restoratif justice itu adalah human. kemuliaan ya. Kita bilang Kemanusiaan. restoratif justice itu adalah pemulihan hubungan Pemulihan hubungan. dan menegakkan rasa keadilan. Jadi ini kita jangan kemudian jadi sama dengan damai. Karena
arti damai itu kan jadi denotatif ya dalam masyarakat Indonesia. Iya. Apalagi ketika Termul nih, Mas Ori, Termul nih, gitu kan ya. Ketika Termul yang bilang damai itu seakan-akan bahwa yang minta berdamai itu adalah pihak yang salah gitu. Dan kemudian restoratif justice itu diwujudkan dalam permohonan maaf. Nah itu tuh, ini Termul Mas maksudnya ya. Nah, jadi saya sampaikan. jadi kita mesti harus luruskan. Ya, saya sampaikan juga, Dok, bahwa ketika kita berbicara restoratif, bahwa kemudian itu disepakati kedua belah pihak. Itu yang pertama. Dan biasanya, sepengalaman saya, itu biasanya diajukan oleh pihak telapor. Itu yang sering terjadi. Oke, restoratif itu. secara praktek di lapangan seperti itu. Kalau nggak salah Mas Tifal, perkataan restoratif justice kita juga dengar dari Pak Jokowi ya. Itu yang kami tangkap Iya kan? sejauh ini, makanya saya konfirmasi ke Iya, Anda. Makanya kalau itu kan saya tidak hadir di sana. Itu yang pertama, Mas Tifal, saya tidak hadir. Saya cuma mendapatkan informasi dari abang kita, Rahmat, bahwa terjadi pertemuan, terus kemudian ada hubungan yang memperbaiki hubungan. Seperti yang dikatakan Dr. Tifa tadi, bahwa perbaikan hubungan, kemudian silaturahim ya. Nah, saya rasa semua ini kan semua tidak ada masalah yang tidak dapat dibicarakan tentunya ya. Apalagi hal yang baik. Intinya bahwa kalau itu hal baik, kenapa sih kita tidak membuka pintu itu? Ya dah. kalau kemudian ini hal baik dan yang kita lihat sekarang Egy dan Damai Hari dapat restoratif justice atau ada pintu untuk restoratif justice, apakah pintu yang sama juga akan didapatkan oleh RRT? Roy, Rismon, Tifa. Kami kembali sebentar lagi. Nanti habis itu ini ya.